Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sekalian, para seller Shopee yang saat ini sedang beriklan. Saya ingin berbagi tips bagaimana kemudian agar iklan kita itu bisa memenangkan kompetisi di Shopee dengan sangat mudah. Dan saya menggunakan tools ini sungguh luar biasa karena mempermudah pekerjaan untuk menjual produk di Shopee. Dengan menggunakan iklan yang alhamdulillah iklan tersebut akan selalu berada di posisi atas di Shopee. Oke, langsung aja ya. Ada dua komponen iklan yang perlu kita perhatikan kalau kita beriklan di Shopee. Yang pertama adalah tentu kata kunci. Kata kunci itu kita jangan sekedar hanya membidik kata kunci yang sifatnya umum. Kalau kata kunci sifatnya umum, maka biasanya kita akan selalu bersaing dengan para advertiser yang jumlahnya puluhan, ratusan mungkin, dan yang itu akhirnya membidik kata kunci yang sama, yang menyebabkan akhirnya kompetisi atau bid di kata kunci tersebut akan menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, biasanya yang kita lakukan adalah mencari kata kunci yang tinggi, akan tetapi kompetisi yang masih cenderung rendah. Caranya dengan mencari kata kunci turunannya. Jadi mungkin kata kunci yang lebih panjang. Kalau misalnya kata-kata misalnya gamis, misalnya maka kita cari misalnya gamis, gamis branded, gamis fashion, gamis, dan berbagai macam kata kunci turunannya. Kemudian mencari kata kunci yang relevan. Gamis bisa jadi bukan hanya kata-kata gamis, bisa jadi ada kata-kata kunci selain gamis yang itu masih relevan dengan produk kita. Misalnya dress mungkin, gitu ya, atau mungkin juga tunik dan berbagai macam yang lainnya yang itu sebenarnya masih ada relevansinya dengan kata kunci kita. Sehingga kemudian pemilihan kata kunci ini bisa mengeluarkan kita dari kompetisi yang mungkin cukup tinggi di Shopee. Yang kedua adalah bid. Kalau posisi iklan kita ini ingin selalu berada di atas, maka bid kita juga harus optimal. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jika posisi kita berada di bawah, kita harus segera mengangkat iklan kita dengan menaikkan bidnya. Tapi kalau posisinya sudah terlalu tinggi, misalnya posisi nomor 1, kita bisa menurunkannya sedikit. Sehingga kemudian posisi iklan kita misalnya ingin berada di posisi nomor 2 sampai dengan nomor 3 misalnya di iklan di Shopee. Maka yang harus kita lakukan yang pertama harus kita cek secara periodik kan gitu ya. Bagaimana kemudian posisi iklan kita berada di Shopee pada waktu tertentu. Yang kedua, ya kita ubah naik dan menurunkan angka bid sesuai dengan target posisi iklan kita. Misalnya kita menargetkan posisi iklan nomor 2 misalnya, maka kita harus mengupayakan kita cek iklan kita kan gitu ya. Kita cek iklan kita pada misalnya jam 8 kita cek kan gitu ya. Ternyata posisinya masih di atas, masih posisi nomor 6, maka kita harus naikkan bidnya sampai kemudian bidnya sampai iklan kita berada di posisi 2. Demikian juga ketika nanti dia sudah berada di posisi 1, oh saya ingin turunkan, karena biasanya kalau posisi 1 adalah yang paling tinggi bidnya kan gitu ya, dan yang paling mahal kliknya, maka saya ingin menurunkan sedikit agar dia berada di posisi 2 sehingga posisi angka bidnya dan posisi rankingnya optimal. Nah, tapi kemudian ada masalah. Problemnya adalah mencari kata kunci, baik itu utama, turunan, dan relevan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Nah, seperti kita ketahui, menggunakan toolsnya Shopee, bisa kita mencari tersebut, akan tapi cukup panjang dan banyak step yang harus kita lakukan. Yang kedua, bid sering berubah sesuai dengan kompetisi pada saat itu. Misal nih, pada jam 8, kita menggunakan bid 300, kan gitu, 300 rupiah. 300 rupiah, pada jam 8 tersebut, oh iklan kita masih berada di nomor 2. Tapi nanti setengah jam kemudian, misalnya jam setengah 9 atau mungkin 1 jam kemudian jam 9, posisi iklan kita sudah tidak berada di nomor 2. Bisa jadi mungkin terlempar di nomor 7 atau nomor 10, yang intinya kemudian tidak berada di posisi atas iklan di Shopee. Nah, ini jadi masalah. Ketika kita tidak mengecek tersebut, maka ya tidak mungkin kita kemudian posisi iklan kita bisa dilihat oleh orang lain, oleh calon buyer, karena posisi iklan kita di bawah, dan ini akan sangat merugikan sekali. Yang ketiga, kita tentu tidak bisa mengecek satu persatu ranking campaigns masing-masing produk kita, gitu. Kecuali kita memang benar-benar 100% setiap hari berada di depan laptop, kan gitu ya, depan laptop ngecek satu-satu persatu iklan yang misalnya gamis berapa, misalnya jilbab berapa, misalnya casingnya, misalnya jualan casing sekarang ranking posisi iklannya berapa, dan itu bayangkan berapa ribetnya. Kemudian tidak selalu di depan laptop untuk merubah bid secara manual. Nah, dari keempat problem tersebut ini kan gitu ya,
tentu kita akan berpikir bagaimana sih mencari solusi yang kemudian bisa memecahkan problem-problem ini. Nah, maka solusinya biarkan robot yang bekerja. Nah, jadi tools yang saya gunakan kan gitu ya. Saya gunakan ini adalah sebuah tools yang kemudian bisa membantu kita memecahkan masalah-masalah yang ada di advertiser Shopee tersebut. Pertama adalah scraping. Dia bisa men-scraping kata kunci utama, kemudian mencari kata kunci turunan beserta juga relevansinya, dilengkapi dengan jumlah pencari, relevansi dan bid yang disarankan, sehingga kita memiliki data yang sangat luas untuk kemudian bagaimana membuat sebuah campaign yang baik. Nanti saya akan contohkan. Yang selanjutnya adalah auto bid. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah keunggulan dari tools ini, yaitu dia mengecek ranking secara periodik dan merubah bidnya sesuai target posisi iklan secara otomatis. Begitu kita jalankan robotnya kan gitu ya. Si robot ini akan mengecek iklan secara periodik sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Misalnya setiap 15 menit, setiap 30 menit dan berbagai macam yang lainnya. Sehingga kemudian setiap pada jam-jam tersebut kan gitu ya, si robot akan mengecek posisi iklan kita sedang berada di posisi mana. Kalau misalnya berada di posisi bawah, maka dia akan menaikkan bidnya. Ketika dia berada di posisi yang paling atas, dia akan menurunkan bidnya. Sehingga posisi iklan kita akan selalu optimal, berada di posisi yang kita targetkan, beserta angka bidnya juga yang optimal. Nah, ini sangat membantu sekali para advertiser Shopee. Kita tahu bahwasanya ranking di Shopee ya untuk antara desktop dan mobile berbeda. Contohnya Lucky Jersey gitu ya. Maka ranking kalau di desktop, posisi ranking ini yang hijau ini, berada di atas terus. Akan tetapi kalau kemudian di mobile, kita bisa cek di sini. Ini dengan kata-kata keyword jersey, ini sama ya, iklan 1, 2, iklan 1, 2, kemudian yang 3 itu berada di sini. 3, kemudian posisi 4 itu ada di sini 4, kemudian yang 5 ada di sini lagi 5. Jadi posisi iklannya emang sedikit berbeda dengan yang di desktop, tapi kurang lebih kan gitu ya, kurang lebih ini akan sama iklannya yang akan muncul di 5 besar ini. Kalaupun terjadi yang berbeda, itu biasanya sifatnya anomali. Anomali itu biasanya hanya berlangsung beberapa menit saja. Setelah itu kemudian dia akan kembali lagi antara desktop dan mobile app itu sama posisi iklannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas satu bagian, yaitu tentang tools analisa keyword atau kata kunci. Kita bisa langsung membuka di sini, dan ketika kita membuka extension ini, kita tidak harus berada pada halaman campaigns ya. Semua halaman ketika kita sudah login di seller Shopee, maka otomatis Shop Easy ini sudah bisa dibuka. Oke, kita langsung pilih analisa keyword, kemudian kita pilih salah satu campaigns, kita masukkan keywordnya, misalnya sini gamis gitu ya. Nah, yang di bawah ini adalah ditemukan 11 rekomendasi keyword, dan ini adalah keyword turunan. 11 ini masih bisa kita breakdown atau kita scraping lagi lebih banyak. Kita klik lebih banyak, ditemukan 100 keyword, ini masih bisa lagi, kita klik lagi lebih banyak. Ada sekitar 719, nah itu ya. Kita klik lagi lebih banyak lagi. Ya. Ada sekitar 1016 rekomendasi keywordnya. Mungkin masih ada lagi, bisa dilanjutkan dengan menekan lebih banyak. Intinya sampai dengan kemudian angka ini tidak bergerak lagi, maka itu sudah paling maksimal scrapingnya. Nah, terus kata kunci ini adalah kata kunci yang sifatnya turunan. Kita bisa memberi atau menemukan kata kunci yang sifatnya relevan dengan melakukan proses analisis. Ketika proses analisis dilakukan, maka kata kunci yang turunan ini pun akan dianalisa
dan akan diberikan informasi tentang bagaimana jumlah pencarian setiap bulan, kemudian rekomendasi bidnya berapa, sampai dengan relevansi dengan campaign yang sedang kita jalankan. Kita klik proses analisis. Awalnya 1016 rekomendasi keyword ya. Kita klik proses analisis. Semakin besar jumlah keywordnya, maka biasanya analisanya agak memerlukan semakin banyak waktu. Kita tunggu. Oke. Di sini ditemukanlah semua kata kunci turunan beserta kata kunci yang relevan. Kalau awalnya tadi kita hanya mengetikkan gamis, gamis itu memiliki relevansi dengan kata kunci misalnya dengan dress, kemudian tentang fashion, dan berbagai macam lainnya. Relevansi ini adalah tingkat relevansi kata kunci ini dengan campaign kita. Kemudian search volume ini adalah jumlah pencarian setiap bulan. Price ini adalah nilai angka bid yang disarankan oleh Shopee. Jadi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita yang paling bagus tipsnya adalah bagaimana mencari kata kunci yang memiliki relevansi yang cukup tinggi, search volume cukup tinggi, price-nya cukup rendah. Contohnya seperti ini, gamis polos premium. Pada waktu saat analisa keyword ya pada siang hari ini, jumlah nilai bidnya hanya 150 yang disarankan oleh Shopee. Biasanya angka yang 150 ini kompetisinya tidak akan terlalu tinggi. Berarti kalau kita melakukan bid misalnya 165, 200, biasanya akan sangat mudah untuk tampil di halaman atas Shopee. Hasil ini bisa kita download, kemudian bisa kita open. Oke, kemudian kita bisa atur dan bisa kita lakukan filter serta analisa lebih lanjut di Excel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang autobid. Oke, langsung kita klik. Autobid ini berfungsi untuk menjaga kata kunci dalam sebuah campaign untuk selalu berada di posisi atas iklan Shopee dengan cara menaikkan secara otomatis angka atau nilai bid di dalam campaign kita. Oke, ini intervalnya 15 menit adalah waktu setiap kali autobid berjalan. Jadi autobid akan berjalan setiap 15 menit untuk mengecek ranking dan juga merubah angka nilai bidnya. Kita pilih salah satunya. Nah, begitu kita klik, maka autobid ini akan mengambil semua data di campaign kita, lalu mengecek rankingnya. Contoh ini, gamis remaja fashion muslim. Di dalam campaign-nya saya mengeset harga 165. Ketika dicek gitu ya, set bidnya 165, ketika dicek dia ternyata sudah ranking 1. Sedangkan saran dari Shopee adalah 150. Demikian juga dan seterusnya ke bawah. Gamis casual di harga 165 ternyata rankingnya tidak muncul. Kemudian dress muslim remaja gagal mengambil ranking. Ini biasanya ada error atau bug di cache-nya. Sebaiknya ini nanti diabaikan saja atau tidak dimasukkan dalam proses autobid karena biasanya tidak terlalu banyak yang kemudian gagal mengambil ranking ini. Kemudian yang lainnya juga tidak muncul dan baru muncul di gamis casual kekinian, gamis etika. Oke, ketika kita ingin mengaktifkan, maka kita aktifkan, kita klik. Ini berarti ini adalah mengaktifkan autobid untuk untuk kata kunci gamis remaja fashion muslim. Nah, kita bisa klik semuanya untuk bulk. Kemudian yang gagal ini kita abaikan. Terus kemudian start bid adalah nilai angka bid ketika kita
melakukan menekan tombol play pada autobid. Saya sarankan ini bisa mulai dari harga sekarang atau yang sudah terpasang di campaign-nya atau harga rekomendasi dari Shopee-nya atau custom. Kalau saya saat ini mengambil yang harga sekarang, terapkan. Kemudian min max bid. Ini adalah nilai atau angka bid minimal yang ingin kita bayarkan dan maksimal berapa yang ingin kita bayarkan kepada Shopee. Misal, kalau di Shopee itu minimal kalau spesifik kan 150 gitu ya. Maka misal kita minimal setting di sini adalah 165 misalnya. Kemudian maksimalnya 500. Maka nanti Autobid akan bekerja untuk menaikkan ataupun menurunkan di range harga atau di range bid di 165 sampai dengan 500 rupiah. Tidak akan berada di bawah 165 dan tidak akan lewat dari 500 rupiah. Ini bisa kita setup, misalnya minnya 165, maksimalnya 500 misalnya. Kemudian step up, step down, ini adalah nilai atau perubahan angka, perubahan rupiah dari bid ketika tidak masuk ke dalam target ranking. Misal, kita mentargetkan posisi 2 sampai maksimal posisi 5 misalnya, ranking terendahnya 5. Maka ketika kata kunci ini dicek dan ternyata tidak memenuhi ranking antara ranking 2 dan ranking 5, maka bid akan menaikkan dan mengambil data dan akan menaikkan sebesar 100 rupiah, disebut dengan step up. Demikian juga sebaliknya, ternyata misal seperti ini contohnya ya, ranking 1, sudah ranking 1, berarti kan berada di atas target ranking, maka Autobid akan menurunkan sebesar 50 rupiah atau disebut dengan step down. Nah, di sini masing-masing tentu punya strategi masing-masing ya, berapa kenaikan dan berapa penurunannya. Saat ini saya setup misalnya adalah ketika turun itu sebesar 10 rupiah, ketika naik misalnya 50 rupiah. Seperti ini. Kemudian target rankingnya di sini adalah saya ingin posisi iklan berada di ranking antara ranking 5 sampai ranking 2. Oke, seperti defaultnya. Nah, saat ini kemudian ini ada disebut dengan jadwal campaigns. Artinya bahwasanya campaigns ini hanya berjalan pada jadwal yang telah ditentukan. Misal kita menjadwalkan pukul 8 sampai pukul 20 misalnya. Kan gitu. Maka nanti ketika sudah melewati jadwal pukul 20 atau sebelum pukul 8, campaigns akan otomatis di pause, sehingga kita sudah tidak perlu lagi manual melakukan play ataupun pause iklan secara manual. Selanjutnya kita akan simpan konfigurasi, lalu kita tekan run. Begitu ditekan akan muncul last run atau iterasi yang pertama, yaitu pukul 15.00 lewat 51. Kita bisa lihat riwayat lognya di sini. Kita lihat. Nah, pada pukul 15.00 51 hanya ada 3 kata kunci yang berada di posisi 5 besar, yaitu ranking 2, ranking 2, ranking 2. Ketika sudah masuk di angka posisi 2 dan 5, maka nilai bidnya akan tetap tidak akan diubah. Tapi juga sebaliknya, ada 4 kata kunci yang belum masuk, maka nilai bidnya yang awalnya 165 dinaikkan sejumlah 50 rupiah menjadi 215. Nah, dari sini apakah kemudian ini sudah muncul rankingnya? Kita belum tahu, kita menunggu iterasi berikutnya, yaitu sekitar 15 menit ke depan. Oleh karena itu, saya akan pause video ini, mungkin akan kembali sekitar 30 atau 45 menit ke depan. Oke, kita kembali lagi. Ini kurang lebih sudah 45 menit semenjak kita tinggal tadi. Dan ini sudah terbentuk ada 4 log. Nah, sekarang kita akan baca masing-masing log dan kita akan lakukan validasinya.
Oke, langsung aja. Yang pertama, ini yang awal tadi ya, ketika kita baru start, ini yang ranking tidak muncul ada 4, yang lainnya kan sudah muncul. Kemudian ketika lobby kedua pukul 15.15, tetap tetap apa namanya, yang muncul di 5 besar, ranking 1 sampai 5 ada 3. Kemudian yang masuk di atas ranking 5 ini berarti masuknya antara ranking 6 sampai dengan ranking 10. Itu ada 2. Kemudian ranking yang tidak muncul berarti di atas ranking 10 masih 2. Oleh karena itu dia akan menaikkan lagi sebesar Rp50, maka langsung dia menjadi 265. Sedangkan yang sudah stabil dia tetap. Kemudian pukul 15.30 kan gitu, 15.30 ternyata semuanya langsung sudah masuk ke ranking 5 besar. Oleh karena itu semua bitnya distabilkan di harga terakhir kan gitu ya. Jadi kurang lebih 30 menit hampir semua keyword ya, semua keyword sudah masuk ke dalam ranking 5 besar sesuai dengan target kita. Terakhir kan gitu ya, terakhir ternyata ada perubahan. Semuanya tetap masuk kecuali kan gitu yang gamis casual. Dia di atas ranking 5. Ini berarti antara pukul 15.30 sampai 15.45 ini ada advertiser lain yang masuk yang mungkin bisa jadi bitnya lebih besar. Oleh karena itu kemudian otomatis menaikkan dari 265 dinaikkan lagi menjadi 315 atau naik sebesar Rp50. Oke, kita ingin melakukan validasi nih kan gitu ya. Melakukan validasi benar nggak sih ini ranking, posisi ranking ini. Oke, kita akan coba cari 3 kan gitu ya, 3 kata kunci yang acak aja. Misalnya gamis etika, kita sini gamis etika dia di ranking 1. Ini dia ranking 1, berarti benar nanti ya, ranking 1. Kemudian ini coba kita gamis casual kekinian, dia di ranking nomor 3 sesuai dengan di sini juga ranking nomor 3. Kemudian kita coba ini misalnya gamis remaja fashion, bener nggak sih ranking 1? Iya betul, ternyata di sini ranking 1. Oke, berarti tingkat validasi dari AutoBid ini insya Allah cukup bagus, sehingga kemudian nanti jika ada perubahan-perubahan ranking lagi, maka sekitar pukul 16.00 ya, jadi 15 menit dari 15.45 dia akan melakukan perubahan-perubahan lagi. Jadi Autobid akan melakukan pengecekan ranking lagi, kemudian akan melakukan merubah angka bitnya lagi, sehingga posisi iklan kita selalu berada di angka atau ranking 5 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Autoboss, yaitu adalah fitur untuk menaikkan produk secara otomatis. Normalnya kita akan diberikan poin 5 poin oleh Shopee ya untuk menaikkan produk menjadi urutan teratas pada daftar produk terbaru pada halaman kategori. Jadi setiap 4 jam sekali kita akan dapatkan 5 poin. Normalnya adalah seperti ini caranya. Ini halaman produk, kemudian kita misalnya salah satu produk ini ya, kita naikkan produknya. Kita klik naikkan produk. Nah, maka produk ini sudah akan naik dan kemudian dia akan berjalan. Timernya akan berjalan atau 4 jam lagi baru bisa dinaikkan. Nah, maka dengan menggunakan Autoboss, maka kita bisa langsung melakukan otomatik atau setiap 4 jam kita akan memilih 5 produk ya, maksimal 5 produk dan kemudian setiap 4 jam akan di automatic boss. Jadi tidak perlu lagi kita klik naikkan produk. Klik auto boss, ini sisanya tinggal 4 poin ya, karena tadi sudah digunakan satu. Misalnya kaos kaki, kita pilih ya. Ada 4 ini, satu, jadi turun lagi, kemudian kaos kaki, misalnya ini, oh ini kosong kayaknya kaos kaki, dan kaos kaki
Nah, udah. Ini ya sudah ada 3 yang kita naikkan. Nah, kita cek. Pertama adalah kaos kaki jempol muslimah. Kita cek ya. Kaos kaki jempol muslimah itu yang mana? Saya lupa. Yang mana ya? Kayaknya yang ini kayaknya. Oh ya, ini dia. Dia baru berjalan auto bosnya. Jadi, semua yang kita masukkan ke dalam produk auto bos ini nanti setiap 4 jam akan dinaikkan. Ini contohnya adalah nanti pada pukul 10.48 akan di bos kembali dan seterusnya. Oke, itu aja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.